Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Asrika Fazlia, NIM B100184118. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hukum Acara Peradilan Konstitusi kelas B. Dosen pengampu Bapak Muhammad Eriton SH MH. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi putusan dan kekuatan hukum dan apa saja jenis-jenis putusan di dalamnya. Putusan atau vonis dapat dikatakan produk hukum yang pertama yang harus diproduksi oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi. Putusan adalah persyaratan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis atau diucapkan oleh hakim pada saat sidang terbuka sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dan putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutuskan hasil perselisihan pemilihan umum. Putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan mengikat. Dapat dikatakan final karena putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Dikatakan mengikat karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seketika dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, maka langsung mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh subjek hukum. Dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, ada jenis 3 putusan yang dapat dijatuhkan. Yang pertama, permohonan tidak dapat diterima, yang kedua, permohonan ditolak, dan yang ketiga adalah permohonan dapat dikabulkan. Permohonan tidak dapat diterima telah diatur dalam pasal 56 ayat 1 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 50 dan pasal 51. Amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Yang kedua, permohonan ditolak. Permohonan ditolak diatur dalam pasal 56 ayat 5 yang menyatakan bahwa dalam hal undang-undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 baik mengenai pembentukan maupun materinya, sebagian atau keseluruhan amar putusannya menyatakan permohonan ditolak. Yang ketiga, permohonan dikabulkan. Permohonan dikabulkan diatur dalam pasal 56 ayat 2 dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan bahwa permohonan dikabulkan. Sekian materi video yang saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.